Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Daily dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat meski kita tengah berada di masa pandemi. Dan juga senantiasa dalam keadaan aman meski di era yang tak bersahabat alias menakutkan. Ya, kian hari kedamaian dan keamanan bak suasana langka. Entah itu tentang sentimen agama hingga kriminalitas yang angkanya semakin meningkat. Pemirsa Muslimah Daily pasti paham betul tentang ini, terlebih lagi warga Medan. Mulai dari kasus narkoba, penjambretan di pasar-pasar, curanmor, sampai berita pembunuhan yang membuat kita merinding membacanya. Na'udzubillah. Belum lagi aksi penusukan Syekh Ali Jaber yang baru saja menjadi sorotan. Lalu diikuti dengan kasus pembacokan imam masjid di Sumatera Selatan hingga meninggal dunia. Innalillahi. Di dunia internasional pun sama, selain kriminalitas, ada saja topik yang memancing keributan publik. Pembakaran Al-Quran di Swedia, perlombaan karikatur Nabi oleh Charlie Hebdo yang membuat sebagian muslim melakukan aksi protes di negaranya. Hal ini semakin memperkeruh suasana. Kata-kata Heal the World hanya sekedar slogan semata. Jika berhubungan dengan Islam, maka kata perdamaian seolah tak ada ruangnya. Yang bercadar diintimidasi, simbol-simbol dan ajaran Islam bahkan direcoki. Kenapa sih keamanan dan kedamaian hari ini menjadi suasana langka? Mungkin nggak ya kita bisa terbebas dari kriminalitas yang hari ini membuat kita takut beraktivitas di luar rumah? Mari kita simak penjelasan Ustazah. Penerapan sistem kapitalisme di mana agama dan kehidupan dipisahkan menjadikan masyarakatnya hidup dalam tatanan yang tidak ideal. Terkait kedamaian dan keamanan salah satunya. Jika merujuk pada data BPS, ada 10 provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi. Tingkat pertama adalah ibu kota Indonesia dan posisi yang kedua adalah provinsi kita, Sumatera Utara. Untuk tingkat dunia, menurut Global Peace Index tahun lalu, dirilis top 10 negara paling tidak aman di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Afghanistan, diikuti oleh Sudan, Yaman, Irak, dan seterusnya, yang notabene-nya dikenal sebagai bagian dari negeri kaum muslimin, yang dahulu sempat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ketika masih menjadi bagian dari kehilafahan Islam. Sekarang, negeri-negeri itu termasuk negeri kita ini yang tidak menerapkan syariat atau hukumnya Allah tentu bernasib sama-sama dalam arus kemaksiatan, sama-sama dalam keadaan yang tidak aman damai. Di saat yang sama, tak terjamin pula kebebasan individu untuk sesuatu yang berbau Islam, seperti yang beberapa bulan lalu disuarakan oleh Kemenak, bahwa yang bercelana cingkrang atau yang bercadar akan dilarang menjadi ASN, atau yang baru-baru ini viral video peserta MTQ yang didiskualifikasi karena tak mau melepas cadar, meskipun pihak panitia pada akhirnya telah meluruskan kesalahpahaman yang beredar di tengah masyarakat. Padahal, sebagai kaum muslimin haruslah berhukum dengan syariat Islam, bukan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Jika tak kembali pada aturan sang pembuat hukum yang adil, maka dapat dipastikan bahwa keamanan dan kedamaian akan sulit diwujudkan.